Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlili Indasari Brutarigan. Di sini saya akan membuat video terkait dengan pengaruh promosi digital terhadap permintaan konsumen. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Materi pertama itu pendahuluan. Perkembangan teknologi dan internet telah membawa perubahan besar dalam dunia pemasaran. Saat ini, banyak perusahaan mulai menggunakan promosi digital sebagai strategi untuk memperkenalkan produk dan menarik perhatian konsumen. Promosi digital dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, website, email marketing, dan marketplace karena dinilai lebih efektif, cepat, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan promosi konvensional. Selain itu, promosi digital juga memudahkan perusahaan dalam membangun komunikasi dengan konsumen dan meningkatkan penjualan. Promosi digital memiliki berbagai jenis seperti social digital marketing, SEO, influencer marketing, dan video marketing yang digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Strategi promosi yang menarik dapat meningkatkan minat beli konsumen sehingga permintaan terhadap produk meningkat. Walaupun memiliki banyak keunggulan seperti biaya lebih murah dan target pasar yang lebih spesifik, promosi digital juga memiliki kelemahan seperti tingginya pesaing antar pelaku usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan promosi digital dengan baik agar mampu meningkatkan permintaan konsumen dan mempertahankan keberlangsungan usaha di era digital. Materi selanjutnya itu promosi digital. Menurut El-Qurini et al. 2023, promosi adalah alat komunikasi untuk menginformasikan terkait dengan produk perusahaan, baik keunggulan produk, harga, tempat, bahkan sebagai alat untuk membujuk dan atau mengajak sasaran untuk membeli produk kita yang nantinya dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Seiring dengan perkembangannya teknologi, kegiatan promosi kini mengalami perubahan dari konvensional ke media digital. Digital marketing merupakan salah satu kegiatan promosi yang mencari pangsa pasar melalui digital dengan memanfaatkan berbagai sarana seperti jejaringan sosial. Menurut Kurnia dan Kusuma 2018, promosi digital adalah bentuk kegiatan promosi yang menggunakan media interaktif dan media internet untuk mempromosikan. Dengan menggunakan media interaktif dan media internet untuk menghubungkan penjual dan pembeli yang sudah diidentifikasi. Menurut Nugraha dan Kurniawa 2023, promosi digital merupakan salah satu strategi yang cukup berdampak untuk meningkatkan jumlah konsumen berbagai bidang di era sekarang ini. Digital marketing atau promosi digital adalah kegiatan promosi atau mencari pangsa pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai jaringan. Materi selanjutnya itu jenis-jenis promosi digital. Yang pertama itu media sosial marketing, memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lainnya untuk mempromosikan produk dan layanan, berinteraksi dengan konsumen, dan membangun kesadaran merek. Yang kedua itu optimasi pencarian atau SEO, mengoptimasi situs web perusahaan agar muncul di peringkat teratas hasil pencarian mesin pencarian seperti Google. Yang ketiga itu periklanan berbayar atau SEM, membayar untuk menampilkan iklan hasil pencarian mesin pencarian atau di berbagai platform periklanan seperti Google, Facebook, dan lain-lainnya. Yang keempat itu email marketing, pengiriman email kepada calon pelanggan atau pelanggan yang sudah ada untuk memberikan informasi terkait dengan produk, promosi atau acara atau konten yang relevan agar email marketing efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan konversi. Yang kelima itu ada konten marketing, membuat
dan mendistribusikan konten informatif, berguna, dan menarik seperti konten blog, video, infografis, dan lainnya untuk menarik perhatian konsumen. Yang keenam itu influencer marketing, bekerja sama dengan para influencer di media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan kepada audiens mereka. Yang ketujuh itu mobile marketing, atau memanfaatkan kanal mobile seperti aplikasi mobile, website, dan pesan teks untuk menjangkau konsumen menggunakan program mobile. Ini mengingatkan banyak pengguna smartphone yang aktif secara online. Yang ke-8, rammer cutting. Yang ke-8 itu rammer cutting, menargetkan iklan kepada pengguna yang sebelumnya sudah mengunjungi website perusahaan atau berinteraksi dengan konten tertentu. Yang ke-9, affiliate marketing, membangun kerjasama dengan mitra atau afiliasi digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Komisi biasanya diberikan kepada afiliasi berdasarkan penjualan atau tindakan tertentu yang dihasilkan dari promosi mereka. Yang ke-10 itu yang terakhir, promosi marketing atau video marketing. Menggunakan video sebagai media untuk menyampaikan pesan pemasaran. Video terdapat beberapa iklan, tutorial produk, ulasan atau konten kreatif lainnya yang menarik perhatian. Kekuatan promosi digital. Terdapat beberapa kekuatan promosi digital, diantaranya itu pertama, promosi digital sudah diatur sesuai dengan demografi, domisili, gaya hidup, bahkan kebiasaan. Kedua itu, biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Ketiga itu, jangkauan lebih luas karena tidak ada batasan geografi. Yang keempat, dapat diakses kapanpun tanpa ada batasan waktu. Yang kelima, hasil dapat diukur, misalnya seperti jumlah pengunjung di web, jumlah konsumen yang melakukan pembelian. Kelemahan dalam promosi digital. Terdapat beberapa kelemahan dalam promosi digital ini, antaranya yang pertama itu iklan digital marketing ini sangat mudah untuk ditiru. Yang kedua, persaingan yang semakin banyak. Setiap orang yang mulai menyadari bahwa internet ini sangat mudah untuk digunakan untuk memajukan usaha mereka. Maka, dari waktu ke waktu semakin banyak juga yang pengusaha yang menggunakan internet sebagai media untuk mempromosikan usaha mereka melalui digital marketing. Permintaan konsumen. Menurut Rahmawati et al. 2018, banyak pengusaha gulung tikar karena tidak mampu mempertahankan tingkat penjualan yang minimal, atau dengan kata lain, permintaan terhadap barang yang dijualnya menunjukkan tren yang semakin menurun. Dengan kata lain juga, kegagalan perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah diraihnya merupakan salah satu faktor utama mengapa banyak perusahaan tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jika suatu perusahaan mampu memperkirakan secara tepat bagaimana kemungkinan permintaan di masa yang akan mendatang. Fitri et al. Menyatakan bahwa permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Rahmawati et al. 2018, dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan atau demand mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjukkan pada suatu hubungan tertentu antar jumlah suatu barang atau jasa yang dibeli seseorang dengan harga barang atau jasa tersebut. Permintaan adalah jumlah suatu barang atau jasa yang mau atau mampu membeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dan menganggap hal-hal tetap sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang lain berkaitan dengan produk tersebut, atau harga barang substitusi dan harga komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, interaksi kebutuhan. Yang kelima, selera konsumen. Yang keenam itu jumlah penduduk. Yang ketujuh, distribusi pendapatan.
Yang ke-8, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan atau periklanan. Yang ke-9, ekspektasi konsumen tentang harga. Materi terakhir itu pengaruh promosi digital terhadap permintaan konsumen. Rahmawat materi terakhir itu pengaruh promosi digital terhadap permintaan konsumen. Maharani et al. 2024 mengemukakan bahwa konsumen promosi tidak hanya memengaruhi keputusan individu, tetapi juga berdampak terhadap permintaan pasar secara keseluruhan. Ketika perusahaan meluncurkan program promosi yang menarik seperti diskon besar-besaran atau branding produk, permintaan terhadap produk tersebut cenderung meningkat secara signifikan. Promosi menciptakan persepsi bahwa konsumen mendapatkan nilai lebih dari harga yang mereka bayar, sehingga mereka mendorong untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar dan lebih sering. Selain itu, promosi juga dapat memperluas segmen pasar dengan menarik konsumen baru yang sebelumnya tidak mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Secara tidak langsung, permintaan konsumen terhadap produk yang dipromosikan menjadi lebih tinggi selama periode promosi berlangsung. Kesimpulannya itu, promosi digital merupakan strategi pemasaran modern yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk memperkenalkan produk kepada konsumen secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya berbagai jenis promosi digital seperti media sosial, SEO, dan influencer marketing, perusahaan dapat menjangkau konsumen lebih luas serta meningkatkan minat beli masyarakat. Selain itu, promosi digital juga memberikan kemudahan dalam mengukur hasil pemasaran dan menentukan target pasar yang lebih sesuai. Promosi digital juga memiliki pengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Permintaan konsumen adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli masyarakat pada harga dan waktu tertentu. Melalui promosi yang menarik seperti diskon, iklan kreatif, dan penawaran khusus, konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli produk sehingga permintaan meningkat. Oleh karena itu, penggunaan promosi digital yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, mempertahankan pelanggan, dan menghadapi persaingan bisnis di era digital saat ini. Sekian hasil video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.